pertemuan 9 session. Walaupun cuma belum ya itu ya. Walaupun saya bilang mau saya ulangi lagi ya. Tapi sudah bisa semua session, ada yang belum? Yang belakang bisa maju ya, ini masih kosong. Komputer itu juga meja-mejanya bisa dipakai. Ada pertanyaan tentang yang session? Sudah saya buat video, sudah saya taruh di YouTube. Sudah saya potong jadi yang depan-depan yang nggak ada suaranya juga sudah saya hapusi. Harusnya sudah to the point gitu. Sudah bisa? Ada yang belum bisa? Angkat tangan yang session belum bisa. Jangan ragu untuk angkat tangan loh ya, Ray. Oke, saya minta Anda masuk ke Google Meet. Enggak, saya beritahu masuk ke Google Meet. Waktu kita cuma 1 jam, tadi sudah mundur setengah jam soalnya. Nah, nanti ada kelas lain ya. Ada nomornya EZ. Dimasukkan tulisan kode itu, masukkan kode E, Z, D, K, Y, N, Q, Win, K, Q, H. Oke. Kayaknya teman-teman yang lain tidak perlu kode itu, jadi cuma Anda aja. Dimatikan aja, enggak apa-apa, itu suara sama suara ini, suara laptopnya. Oke, bergabung. Ya. Dipresentasikan. Dipencet dulu itu tengah-tengah itu, tengah layar itu, gambar itu ya. Ya, yang ada gambar. Saya ya kembali ke server FTI-nya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, seharusnya buka Google Drive yang DFD itu, Mas. Jadi ini harusnya yang minggu lalu, tapi kita bahas sekarang. Ini sudah absennya? Ada yang belum datang ke sini? Ada teman-teman yang nyasar kemana gitu? Sudah kan? DP ini mampir ke kantin atau kemana? drive.google.com drive.google.com dibagikan kepada saya itu. Dibagikan kepada saya itu. Dibagikan kepada saya. Nggak usah, kan kelihatan sini ya. Itu untitled diagram. Oke, ini yang Anda buat yang mana, Mas? Bagian yang mana? Anda bisa buka dengan diagram itu dipencet, Mas. Buka dengan diagram.net. Atas itu, atas. Biar lebih besar gambarnya. Siapa namanya, Mas? Panggilannya? Mas Siva, ini yang dibuat yang mana? Coba ditunjukkan.
Nah, harapannya mulai sekarang, harusnya mulai kemarin ya, setelah UTS adalah kita sudah punya satu buah web hosting yang dipakai bersama-sama. Kita mulai bangun fitur-fitur yang sudah kita gambar di diagram ini. Ya, sudah ditentukan kira-kira web hostingnya siapa? Ini nanti dibahas ya. Silakan nanti kelas ABC jadi satu, silakan Anda bahas. Ditentukan di mana nih sementara pakai Mas Siva sendiri ya. Ya, yang Anda buat yang mana, Mas? Yang mana? Tulisannya mana? Tolong ditunjuk. Yang mana? Ditulis. Penjualan semuanya itu. Semuanya itu, 4 itu. Nah, yang 4 itu, detail data, itu pembelian itu semuanya. Oke. Nah, ini kita bisa mulai buat di Mas Siva ini misalnya di database-nya dulu. Coba dilihat database-nya, Mas. Database dari server FTI. Sudah ada belum? Belum. Ya, coba dibuat. Namanya apakah penjualan gitu. Apa nama database-nya? Penjualan. Nah, oke, boleh dibuat dulu penjualan. Jadi ini bisa diikuti teman-teman yang lain ya, sesuai dengan yang dibuat. Bisa create gitu. Untuk tabelnya isinya bukan database ya Mas ya. Return to previous pages ya. Kembali ke halaman sebelumnya ya. Kembali lagi. Database list. Pilih database-nya dulu. Anda buat tabel ya. Database mana yang Anda pakai? Yang Anda pakai yang sudah dipakai di dalam coordinator-nya yang mana? Di dalam coordinator pakai database yang mana? Hah? Iya di dalam di database, di database. Nah, di coordinator Anda pakai database yang mana? Hah? Kan minggu lalu sudah harus bisa ngonekan semua. Minggu lalu loh, kan harus belajar ngonekan semua. Sudah nyoba dikonekan? Kenapa? Minggu lalu saya izin. Nah izin juga nggak peduli saya. Mau izin, mau apa, mau sakit. Izin sakit itu kan cuma 1 hari, 2 hari. Masih ada, kalau dalam 7 hari masih ada 5 hari gitu loh. 5 harinya ngapain gitu loh. Jangan diem aja. Ya anggap aja web 2 baru itu Mas. Boleh itu pakai itu. Manage. Nah, ini nama tabelnya apa? Buat tabel apa penjualan gitu. Create new tabel. Nama tabelnya penjualan. Apa aja isinya penjualan? Apa aja isinya penjualan? Nama, harga, kode, barang itu butuh semua enggak? Pertanyaannya. Ini dia punya nih di dalam detail data produk itu ada nama, harga, kode, barang. Apakah tabel penjualan itu butuh itu semua? Nama, harga, dipilih, ditunjuk Mas, biar teman-teman kelihatan. Yang itu, nah, yang itu. Enggak butuh, butuhnya apa? Di dalam apa? Nama produk. Butuh nggak nama produk, harga, kode barang itu butuh semua enggak? Butuh. Jawabannya enggak. Di penjualan itu cuma mengambil data dari tabel lain. Tabel barang. Berarti sudah ada tabel barang kan? Penjualan nggak perlu lagi nulis
nama barang apa gitu ya. Yang perlu apa? Kode barangnya saja. Diganti di tabelnya tadi aja dulu. Nanti kita betulkan DFD. DFD-nya ini kurang betul, kita betulkan sedikit-sedikit gitu ya. Betul. Kode barang. Berarti ada kolom lain di tabel barang ya, kode. Garis bawah. Ya boleh lah, kode barang. Serah. Butuh harga enggak? Butuh harga enggak? Mungkin butuh. Kenapa butuh? Alasannya apa kalau butuh? Yang keras. Nah. Kan ada tabel barang. Tabel barang ada harganya enggak? Ada. Terus kenapa di sini ada harga lagi? Di tabel barang ada harga. Kenapa di sini butuh harga lagi? Kenapa? Karena kalau mungkin di data barang misalnya ada data beli dan ketika kita menjual kan kalau di dalam tabel barang kira-kira ada harga beli terus ada harga jual, boleh enggak? Boleh kan? Terus kenapa di sini ada harga lagi? Hah? Gimana? Gimana teman-teman? Jawabannya adalah karena harga di tabel barang itu bisa berubah-ubah. Sekarang harganya 1000, besok harganya 1050. Sekarang 1050, besok 3000. Ya. Sekarang 9750, besok 10.000 misalnya. Jadi harga barang itu berubah-ubah. Yang ada di tabel barang juga berubah-ubah. Ketika di penjualan, butuh enggak diketahui harganya ketika saat itu, ketika terjadi proses penjualan, butuh enggak? Kalau butuh berarti ditulis di sini. Pertanyaannya butuh atau tidak? Butuh atau tidak? Kenapa butuh? Ya, belajar itu kan gitu ya. Ketika ada satu pertanyaan akan timbul pertanyaan yang lain. Butuh. Oke, kalau butuh kenapa butuh? Kenapa? Kenapa? Kenapa butuh? Karena kita butuh laporan penjualan. Misalnya laporan penjualan harian. Hari ini terjual berapa? Terjadi berapa penjualan? Harga atau uang yang diterima, omsetnya dalam satu hari berapa, kan gitu ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya dalam satu hari ini kita jual barang, hari ini misalnya tanggal 28 November, kita omsetnya 1 juta. Misalnya, tanggal 29, barang-barang yang terjual di dalam tanggal 28 ini berubah harganya, yang tadinya 1000 jadi 1100. Kira-kira omset yang tadi, kalau kita pakai harga barang yang dari tabel barang, bukan harga barang di sini, di dalam tabel penjualan, berubah nggak jumlah omsetnya? Berubah nggak? Omsetnya berubah nggak? Berubah. 1 juta bisa jadi 2 juta, bisa jadi 1 juta itu bertambah menjadi 1.050.000, gitu ya. Padahal uang yang diterima tanggal 28 berapa? 1 juta. Nah, ini 50.000 kemana? Ketika ditagih sama yang punya toko, Anda sebagai orang yang menjual, mana yang 50.000? Gimana? Ngerti? Ngerti, Mas? Kan gitu. Ketika ada perubahan harga, maka akan menyebabkan kebingungan di dalam laporan-laporan itu. Maka itu perlu ketika data-data ini, ketika penjualan, ketika terjadi penjualan, ketika dijual, harga yang
saat itu, ya, detik itu, ketika proses penjualan berapa itu perlu dicatat. Ya, ada alternatif lain, misalnya nggak perlu nih, nggak perlu saya nyatet, soalnya saya nggak butuh harga satu-satu barang. Ya nggak apa-apa, dibiarkan kosong. Ya, dibiarkan kosong. Tapi nanti ada laporan dari satu nota, misalnya di dalam satu nota ada 4 barang. Totalnya berapa? Itu yang dicatat boleh. Ya, total pembeliannya, bukan harga per barangnya, tapi totalnya. Itu juga boleh kalau Anda nggak mau nyatet harga per barangnya. Ya, mana yang bagus ya terserah, tergantung kebijakan dari tokonya. Yang paling aman ya di dalam sini dikasih harga. Ya, ketika penjualan terjadi, ya dibuat mas, harga barang. Sudah, apa itu aja penjualan? Ini konteksnya adalah toko yang menjual barangnya di marketplace ya. Kira-kira tokonya ada berapa berarti? Apa cuma saya aja tokonya? Enggak, ada banyak toko. Berarti apa yang perlu ditulis di situ? Di tokonya. Apa lagi? Betul apa lagi? Tadi ada pemberitahuan, kita ngomong-ngomong pernah tersirat ini bahwa untuk mengetahui penjualan di hari ini, omsetnya berapa? Berarti ada apa nih di sini? Ada tanggal. Nggak tahu dari mana nih penjualan kapan kalau nggak ada tanggalnya kan ya? Jadi ada waktunya, tanggalnya, terserah mau pakai apa. Tuh. Nah, ada nggak ini semua tadi di dalamnya DFD? Enggak kan? Waktu enggak ada, di toko enggak ada. Nah, sekarang kita kembali ke DFD-nya. Ya, berarti DFD-nya apa yang perlu dibetulkan ini di sini? Ketika Anda ada penjualan, anggap aja penjualan. Ketika ada penjualan, data apa yang masuk ke dalam sistem ya? Saya sebagai orang yang beli memasukkan apa ke dalam sistem? Bukan itu semua kan? Yang dimasukkan dalam sistem adalah barang-barang apa yang saya beli, ya kan? Barang apa yang mau saya beli. Berarti harusnya ya tulisan aja data barang yang mau dibeli gitu, nggak usah dituliskan nama barang, harga barang dan lain-lain. Ya, oke. Oh, lu biarkan aja, biarkan. Kita betulkan sedikit-sedikit. Data produk, berarti detail data produk itu diganti ya. Detail data produknya aja diganti jadi produk-produk yang akan dibeli. Dihapus nama barang, harga barang itu. Produk-produk yang dibeli. Oke, itu. Sekarang dari aktornya. Ada nggak aktor penjualan itu? Kotak itu kan aktor ya. Ada nggak aktor penjualan? Apa sih aktor itu? Aktor itu siapa sih? Aktor, pemain. Yang melakukan sesuatu istilahnya ya. Yang melakukan sesuatu. Lah, ada nggak sih aktor penjualan? Enggak, harusnya pembeli ya itu ya. Pembeli, customer, atau apa namanya. Sudah ada belum kotak customer atau pembeli di sini? Gimana? Coba lihat. Lihat yang atas. Nah, berarti harusnya nggak masuk di
kotak penjualan itu, soalnya penjualan itu bukan sebuah aktor ya. Berarti tulisan itu harusnya dimasukkan ke dalam customer itu. Ya, itu bisa dipindah, Mas. Produk yang dibeli itu dipindah ke atas. Produk yang dibeli, yang sama yang tulis itu ya, dipindah ke atas. Nah, tadi kalau produk yang dibeli saja kan itu kurang tepat ya. Produk yang dibeli juga ditambahin dengan waktu. Gitu. Berarti produk yang dibeli plus waktu apa itu harusnya namanya ya, data pembelian gitu kan ya. Berarti produk yang dibeli diganti lagi jadi data pembelian. Isinya ada produk, waktu dan apapun yang dibutuhkan dalam pembelian ya. Data-data apa yang ada di dalam pembelian. Kita rangkai menjadi data pembelian. Produk yang dibeli yang di atas itu diganti, Mas. Data pembelian. Oke, kembali ke yang tadi, Mas. Ini sudah betul apa masih salah? Untuk sebuah pembelian barang itu apakah seperti ini? Nah, sekarang kita buat yang namanya IRD ya. Coba di dalam DFD tadi. Anda buat baru lagi, ditambah atau double plus di bawah kanan itu. Kanan, bawah kanan. Bawah kanan, bawah kanan. Kanan, kanan. Nah, ini bisa page 9-nya Anda ganti jadi page 9 itu Anda klik 2 kali atau Anda rename, klik AG 9 itu. Nah, jadi ERD, ERD besar semua aja. Biar kelihatan. Nah, rename. Nah, kita punya tabel tadi namanya penjualan, Mas ya, coba ditulis. Penjualan pakai kotak itu. Kotak, Anda masukkan di dalam, dikasih nama penjualan. Ya, jadi ERD juga sama ya, pakai kotak-kotak gitu. Ini nama tabelnya apa? Gitu. Nah, di dalamnya ini bisa Anda kasih lingkaran-lingkaran elips itu ya. Apa saja kolom-kolom atau field-fieldnya ya. Tapi kita nggak usah di situ ya. Kita pikirkan aja, apakah penjualan ini bisa berdiri sendiri? Nah, tadi kita butuh data dari tabel barang. Berarti ada tabel barang, Mas. Kotak lagi, buat kotak lah. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di mana aja boleh. Enggak masalah. Enggak apa-apa, biarkan itu enggak usah dihapus. Oke, isi barang. Nanti siapa nih yang buat tabel barang enggak tahu, barang ya. Ketika barang terjadi penjualan, berarti ada koneksi ya. Koneksinya kita bisa pakai tanda garis itu, Mas. Klik. Nah, garisnya satu ditempelkan di barang, satunya ditempelkan di penjualan. Gitu aja, nggak usah. Bukan panah. Di dalam DFD ada panah ya, soalnya tahu dari mana ke mana, datanya geraknya dari mana ke mana. Tapi kalau di IRD nggak ada panah. Nggak apa-apa, nggak usah bagus-bagus ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dibagusi lagi nanti. Ya, sudah nempel itu ya. Nanti bisa dibagusi lagi tapi sementara gitu. Jadi penjualan barang. Gimana caranya? Namanya saya nih punya toko, mau menjual, apakah ketika penjualan tuh orang cuma bisa beli satu barang saja? Ada orang beli bawa keranjang belanjaan.
saya beli ini sama ini, tunggu satu aja yang lain besok kamu pagi gitu kan. Berarti satu. Bagaimana caranya saya sebagai yang punya toko mempersilahkan atau mempersiapkan agar orang bisa beli banyak barang. Kalau Anda lihat di tabel tadi, kembali ke tabel yang Anda buat tadi, ya. Di sini cuma ada satu kode barang nih. Saya sudah belajar nih basis data 2. Apa? Basis data 2 nggak diajari RD? Sekarang tuh belajar basis data 2 sekarang tuh. Semester ini tuh. Masa sudah lupa? Semester kemarin. Diajari relasi ya, relasi antar tabel. Tabel satu dengan tabel lain, ya. Ada relasinya. Kira-kira hubungannya dengan relasi, bagaimana supaya satu nota bisa banyak barang yang dijual? Dalam satu penjualan bisa banyak barang yang dijual. Kayak kemarin ada one to many, many to many. Berarti antara barang dengan penjualan, kembali ke ARD tadi. Antara penjualan dengan barang ini apa? Apakah one to one? Apakah satu barang cuma bisa dijual sekali? Kalau enggak berarti satu barang bisa dijual berkali-kali. Ya, berarti penjualannya ya many wis, anggap aja barangnya yang many wis, enggak apa-apa. Ke bawah, Mas. Cari ada nggak? Bisa nggak dipecah gitu? Apa garisnya jadi many. Enggak usah garisnya aja di caranya. Ada teks nggak kiri itu kira? Kiri ada apa aja simbolnya? Ke bawah. Saya nggak tahu ininya. Apa namanya? Cara nambah simbolnya. Biasanya dikasih apa? Jadi ada 3 gitu atau tulisan N gitu bisa. Bisa dikasih teks nggak? Ya itu teks N gitu. N besar dihapus itu. Kalau N kecil itu kelihatan sih ya N, tapi kurang jelas. M enggak apa-apa, N apa aja enggak apa-apa. Intinya sebenarnya M atau N itu kan sebuah tanda bahwa itu banyak. Ya enggak apa, taruh di sebelahnya barang ini. Taruh di garis dekatnya barang. Loh, kok hilang? Mana, Mas? Ctrl Z, Ctrl Z. Ya, digeser. Nah, sudah. Nah, penjualan juga. Apakah dalam satu penjualan ini cuma bisa menjual satu barang? Apakah satu barang bisa dijual di penjualan satu aja? Apakah satu barang bisa dijual lebih dari satu kali? Bisa, itu tadi ya. Apakah dalam satu penjualan cuma bisa menjual satu macam barang? Tidak, berarti banyak juga. Berarti many to many gitu ya. Di copy bisa. Ya, dalam satu penjualan Anda bisa menjual lebih dari satu barang. Satu barang bisa dijual lebih dari satu kali dalam lebih dari satu penjualan. Kalau cuma bisa satu kali berarti ada orang beli ini, oke. Ada orang lagi beli bawa barang yang sama, nggak bisa, tadi sudah ada yang beli. Ya kan nggak gitu ya? Ya di copy, dipastekan di berarti many to many. Atas. Nah, aturannya apa kalau many to many? Many to many akan menghasilkan tabel baru. Many to many itu pasti menghasilkan tabel baru. Contohnya adalah tabel itu diisi namanya Mas.
Boleh itu detail penjualan gitu boleh. Nah, di dalam detail penjualan ini isinya apa aja? Anda bisa pakai elips itu. Tanda itu, Mas, simbol elips itu. Itu nanti bisa Anda anu-anukan ya. Tapi elips ya, elips yang atas. Itu simbolnya, simbol kiri. Ada kotak, ada teks, ada segitiga itu. Kiri itu tangan yang ini, Mas. Kiri itu tangan itu, kiri tangan yang itu. Atas, atas. Nah, ya ada gambar, itu yang elips loh, elips. Ya itu diklik. Oval. Nah, itu apa aja? Itu tadi hubungan antara penjualan dengan barang itu yang dituliskan di dalam detail penjualan. Apa? Kode barang. Ditulis, Mas. Klik 2 kali. Tanggal transaksi masuk ke penjualan. Nanti kita kenapa? Nanti kita beritahu. Kode barang. Geser ke dekatnya sana, geser ke sana. Geser ke kanan. Kanan itu tangan yang megang mouse itu. Kanan lagi. Terus. Nah, elips lagi. Apa? ID penjualan ya. Jadi detail penjualan adalah tabel yang mencatat hubungan antara penjualan dengan barang ya. Kenapa? Karena bisa ada banyak barang di dalam penjualan dan satu penjualan itu bisa menampung banyak barang. Berarti perlu dituliskan apa lagi di sini? Sudah. Ya. Sudah toh? Jadi di dalam penjualan misalnya ID barangnya, ID penjualannya 1. Pembelian pertama nih, ada pembelian pertama, beli 5 barang. Barangnya A, B, C, D, E ya. Maka tercatat di dalam penjualan ada penjualan ID-nya ini. Sudah. Ya, kode barangnya apa di dalam penjualan enggak tahu. Di dalam detail penjualan baru diberitahukan. Di dalam penjualan pertama, penjualan yang ID-nya 1, ada barang A tercatat gitu ya. Terus baris berikutnya penjualan 1 barang B, baris berikutnya penjualan 1 barang C, baris berikutnya adalah ID penjualan 1 barang D, ID penjualan 1 barang E. Jadi ada 5 baris di dalam detail penjualan untuk satu nota. Ya, itu yang dituliskan di dalam detail penjualan. Ya, barang apa yang terjual di sini ya satu baris untuk setiap barangnya. Oke? Tambahannya mungkin karena tadi satu barang bisa dijual banyak kali, ini bisa dikasih satu lagi quantity atau jumlah dari barang yang terjual. Misalnya saya beli sedotan, kan nggak bisa satu, saya beli sedotan 5, nggak boleh, cuma bisa satu, nggak ya. Nah, gitu, saya bisa beli sedotan 5, berarti dikasih quantity. Jadi kode barangnya apa, jumlahnya berapa ya. Jadi bisa ditambah elips lagi, Mas. Oke, di enter, diisi quantity atau jumlah barang. Oke? Ini materi yang penting ya. Jadi inti dari database relasional itu di sini. Oke. Dengan gitu Anda bisa satu nota beli barang kuantitinya lebih dari 1. Ke atas, Mas. Nah, di dalamnya penjualan, yang penting apa? Yang penting adalah tadi ya tanggalnya, ditambah elips lagi, Mas, ditaruh di atas. Nanti elips ini Anda kasih garis, Mas ya. Elips yang ini punya siapa, oval yang ini punya siapa gitu ya. Ke atas, Mas, pindah ke atas lagi, ke atasnya penjualan. Ya, biar tahu nanti punya siapa itu. Tuh, tanggal atau waktu tadi Anda tulis waktu ya, waktu. Terus pasti ada ID-nya ya, ID penjualan. Tuliskan aja enggak apa-apa, Mas. Tambah enggak? Elips baru dong. Satu elips itu satu field ya, satu kolom.
nama-nama kolomnya apa aja. Di penjualan. Walaupun tidak harus sama ya namanya di situ, di tabel penjualan namanya di penjualan, detail penjualan nggak harus ID penjualan ya, bisa penjualan saja gitu, nggak apa-apa. Tidak harus sama persis nama kolomnya, tapi membantu kalau nama kolomnya sama. Apalagi total, ya. Kalau Anda sudah catat di dalam detail penjualan itu harganya, maka di dalam penjualan ini nggak usah ada totalnya. Ya, karena Anda bisa count, ya, Anda bisa hitung. Ya. Tapi kalau di dalam detail penjualan nggak ada harganya, maka di sini wajib. Ya. Kalau di dua-duanya ada, bagaimana Pak? Boleh, tetap saja terserah dari kebijakan perusahaannya, ya kan. Di dalam, kalau kenapa kok di sini perlu dikasih dua-duanya? Di dalam penjualan ada total harga atau total pembelian, di detail penjualan ada harganya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lebih cepat mengambil data dari penjualan daripada mengambil data dari detail penjualan. Kenapa? Detail penjualan itu satu kali transaksi, satu nota itu bisa barangnya 10, 15, 30 gitu ya. Dan setiap barang itu satu baris. Semakin banyak barisnya di dalam database ya, maka semakin lama ngambil datanya. Maka kalau Anda mau tahu atau mau mengambil atau mau merekap data penjualan, yang lebih cepat adalah merekapnya dari penjualannya daripada detail penjualan. Ya, meskipun Anda cuma ngambil 5, misalnya di dalam nota cuma ada 5, yang lain nggak butuh. Jadi ngambil data di dalam database itu nggak peduli ya. Anda cuma ngambil 5, cuma ngambil satu baris, nggak, Anda cuma ngambil 10. Kalau datanya ternyata ada 1.000.000 baris, 1.000.000 itu diambil. Di dalam database itu seperti itu. Nah, karena Anda ngambil 1.000.000, tentunya lebih lama daripada Anda ngambil cuma 5 saja atau 1 saja. Makanya karena tabel penjualan ini barisnya lebih sedikit daripada barisnya di dalam detail penjualan, maka kalau kita kasih total harga di situ, membantu di dalam hal rekap data tadi. Bisa ditambahkan Mas itu total ya, total pembelian gitu. Total gimana? Total penjualan aja. Di situ sudah penjualan. Ya, di situ dikasih harga enggak apa-apa. Di dalam detail penjualan ditambah elips lagi. Kepilihnya salah kalau Z. Nah. Di kanan. Nah, boleh. Pokoknya Anda tahu itu punyanya detail penjualan. Nanti garis-garisnya belakangan bisa Anda tambah sendiri. Apa namanya? Harga. Nah, ini harga barang ya. Harga jual. Serah namanya apa. Pokoknya harga barang saat itu berapa. Pertanyaannya, butuh nggak dikasihkan tadi satu kali beli bisa banyak barang. Satu barang bisa lebih dari satu. Butuh nggak kita kasih total, yaitu harga dikali quantity tadi, harga dikali jumlah barang. Butuh nggak? Nggak butuh. Kalau sudah ada harga sama quantity nggak butuh total satu baris ya, total satu barang itu nggak. Itu bisa dilakukan dengan cara penghitungan ini dikali ini ya, bisa dilakukan di PHP-nya atau di JavaScript-nya. Dari database justru nambah-nambahi kolom gitu, justru memberatkan kalau ditambahi. Tidak ada keuntungannya gitu. Jarang orang melihat
ini dikali ini gitu ya. Barang susu 5 harganya totalnya berapa itu jarang ada yang nyari gitu. Jadi ditambah ya justru buang-buang resource. Oke, detail penjualan ini sekarang gimana garisnya? Garisnya gimana? Kalau sudah menjembatani antara penjualan dengan barang, garisnya gimana? Jadi garisnya tidak lagi langsung dari penjualan ke barang ya, tapi penjualan ke detail penjualan ke barang. Coba diganti garisnya. Yaitu di klik yang garis itu digeser ke detail penjualan. Detail penjualan kotak itu, kotak yang kanan. Iya, iya boleh deh. Terus barang ke detail penjualan. Iya boleh deh. Nah, sekarang gimana hubungannya? Apakah masih many to many? Bagaimana? Apakah satu detail penjualan itu cuma bisa mencatat satu penjualan? Satu detail penjualan, apakah cuma bisa mencatat satu penjualan? Jawabannya? Jawabannya? Satu buah detail penjualan. Satu baris nih di dalam detail penjualan. Itu apakah cuma bisa mencatat satu penjualan? Iya, iya. Berarti bukan many to many lagi. Ya, ya. One to many. Sama. Dalam satu detail penjualan, apakah cuma bisa mencatat satu macam barang saja? Iya. One to many. Sudah bukan many to many lagi karena sudah ada tabel pembantunya detail penjualan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya yang betul ya. Oke. Oke, sambil diresapi, monggo silakan dikasih garis-garis. Sambil diresapi, Anda bisa lihat sendiri di DFD-nya masing-masing. Anda harusnya punya akses semua. Nah, enggak gitu ya. Garisnya langsung ke kotaknya. Jadi bukan satu ke elips, terus elips satu ke elips lain, enggak ya. Langsung kotak itu ke elips satu, kotak ke elips dua, kotak ke elips tiga. Apa pada intinya kita belajar ya. Oke, silakan dilengkapi dulu. Waktu kita tinggal kurang dari 15 menit. Kalau sudah betulkan database-nya gimana? Tolong dibantu. Siapa itu? Siapa ya? Nanti buat tabel detail penjualan sama tabel penjualannya.
Iya. Jutaan penjualan ada barang relasinya kok yes ini jutaan barang kan jadi barang jutaan penjualan barang berarti relasinya gini barang banyak barang bisa banyak barang ini macamnya dia sorry banyak barang bisa aku bagus ini banyak barang kok nggak gitu oh yes ke pokoknya atasnya untuk ID tapi ada untuk ID di dalam IRD misalnya ID penjualan atau primarity ya ID penjualannya di ya di nanti kasih garis bawah jadi untuk primarity untuk penanda ini kasih garis bawah underline di blok semuanya ID penjualan klik dulu nah itu yang atas ya. Terus untuk barang itu kode barang dan untuk detail penjualan primarity-nya apa? Ke kanan mas, ke kanan ke bawah nah detail penjualan ini primarity-nya apa? Kode barang berarti cuma ada satu kode barang di dalam situ satu barang kode barang yang sama nggak boleh diulang ID penjualan berarti satu ID penjualan nggak bisa ada lagi di bawahnya
Yaitu kombinasi ID penjualan dan kode barang. Jadi kode barang itu di garis bawah, ID penjualan juga di garis bawah. Jadi primary-nya terdiri dari 2 kolom. ID penjualan itu semua. Nah, ID penjualan itu juga. Harga barang sudah, kayaknya belum ada. Ambil harga barang. Di angkat atas. Atasnya kode barang. Atasnya kode barang. Ya, itu. Oke. Pencet. Harga. Oke, dikasih garis mas. Biar tahu itu punya siapa. Oke. Ya. Tabelnya sekarang yang di sudah buat. Nah ini berarti kan tadi nggak usah kode barang ya, di tempat lain itu kode barang. Harga barang juga di tempat lain. Adanya total penjualan ya. Harga barang, kode barang nggak usah kan? Adanya ID penjualan. Itu harusnya total penjualan ya. Oh ya, ID toko itu belum ya? Hah? Kenapa? Yang mana? Di dua-duanya. Di ID penjual. ID penjual cuma di sini saja. Nggak perlu tahu di dalam detail. Di detail nggak perlu tahu siapa yang jual barangnya. Tahu dari situ. Atau tergantung ini ya. Kalau di Tokopedia kan kita nggak bisa beli di banyak toko dari satu nota kan nggak bisa ya. Biasanya satu toko kan satu nota ya. Nah kalau satu toko satu nota di total. Kalau ternyata satu nota itu bisa lebih dari satu toko ya, ya perlu. Jadi barangnya beli di mana ya. Di dalamnya detail penjualan tokonya ditaruh. Referensi saya Tokopedia. Itu ID tokonya yang belum ada di tadi ya, ditambahkan di DFD-nya. Di dalam penjualan. Penjualan. Yang menjual. Jadi yang dibuat oleh Mas Siva ini belum semua ya. Tabel barang belum ada, tabel toko belum ada. Silakan dilengkapi oleh bagiannya masing-masing. Yang tadi Mas di save. Itu tadi juga butuh di save. Yang tadi Mas di save gambar tadi. Di save-nya di mana ya? File kiri atas file save. Kalau nggak hilang. Oke, kembali ke yang tadi. Nah ini di save juga, di create itu. Tunggu. Error. Data type-nya, ID penjualan itu apa? Kalau saya kasih big integer. Big ini nt. Karena takutnya bisa terjadi banyak penjualan. Penjualannya bisa sampai triliunan gitu ya. Total penjualan ini kalau di rupiah bisa banyak kan ya. Soalnya kalau di luar negeri mungkin sampai ribuan dolar gitu ya. Kalau di sini bisa sampai jutaan, triliunan dolar. Karena itu mungkin dikasih big int juga. ID toko itu yang cuma butuh integer biasa. Tergantung sih jumlah tokonya. Kalau banyak ya nanti bisa ditambah lah. Ya, sementara integer dulu. Waktu itu timestamp.
timestamp. Kalau timestamp itu dicatat otomatis, jadi kita nggak usah ngisi, otomatis diisikan ketika kita masukkan data, diisikan secara otomatis oleh siapa namanya database-nya. Semuanya itu dihapus, allow nulls-nya yang itu. Yang auto increment-nya di ID penjualan dicetak. Jadi biar diisi otomatis gitu ya. Mungkin sudah itu. Sekali lagi belum ya. Oh sudah ya, nggak ada yang varchar ya. Nggak ada yang varchar. Coba di-create. Kalau masih salah ya dibetulkan. Jadi ya. Dibuat tabel lagi, detail penjualan ya. Sesuai dengan yang tadi. Jangan ada spasi. Pakai garis bawah boleh, garis bawah. Apa isinya lihat tadi DFD-nya? Detail penjualan. Nah, apa aja detail penjualan tadi? Ya dimasukkan. Yang tadi belum dikasih itu primary key-nya tadi ya belum ya? Lupa. Yang tadi belum. Penjualan, kode barang. Apa? Jumlah boleh? Bukan jumlah barang. Ini jumlah barang. Barangnya ada berapa yang dibeli gitu Mas ya? Kalau beli susu, susunya ada berapa biji gitu. Harga itu harga satuan ya, harga satuan ya Mas, biar nggak keliru. Harga garis bawah satuan. Walaupun nggak masalah sih kalau di dalam tabel ya. Tabel kan nggak kelihatan oleh pengguna di depan nih. Nah, itu diisi Mas, ID penjualannya. Tadi apa? Kode barang juga. Kira-kira barang sama penjualan banyak mana? Banyak penjualan ya. Satu barang soalnya bisa dibeli banyak kali. Jumlah barang itu sedikit aja Mas, INT aja. Harga satuannya yang tapi harga satuan juga. Soalnya Big INT kalau nggak salah batasannya adalah 4 miliar ya. Kalau harga satuannya ternyata yang dijual adalah mobil sport gitu ya, yang harganya 10 miliar ya nggak cukup. Ya terserah sih, boleh Big INT ya. Itu sekarang alunusnya dihapus semua, semuanya harus diisi kan ya. Yang auto increment nggak ada, yang key-nya itu yang dipilih dua tadi Mas, ID penjualan sama bukan auto increment-nya dihapus, key-nya, yang kiri itu. Kiri ya, bawahnya itu juga bukan bawah sendiri dihapus. Nah, ya di penjualan sama kode barang itu primary key-nya adalah kombinasi, bukan primary key-nya ada dua bukan ya, tapi primary key-nya adalah kombinasi dari dua kolom itu ya. Di-create ada di situ detail penjualan, ada penjualan, kok ada ID penjualan, ada tabel namanya ID penjualan. Oh bukan ya, ini nama tabelnya ya. Di dalam tabelnya ada user. Nah, kayaknya salah deh, ID penjualan itu tabel deh itu Mas. Yang kanan. Nah itu loh. Itu kayaknya salah tadi. Mungkin itu bisa dihapus. Drop. Ya, mungkin materinya itu aja. Waktu kita sudah kelewatan 5 menit. Jadi silakan seperti saya bilang tadi, koordinasi dengan teman-teman, digabung, itu adalah tugas praktikumnya ya. Silakan digabung, mau pakai
hostingnya siapa gitu ya. Silakan diisi, mulai diisi. DFD-nya tadi sudah tahu caranya, kira-kira gimana salahnya apa, bisa coba kita betulkan. IRD silakan ditambahi, sama coba masukkan file-file Anda, misalnya halamannya ya, tampilannya, kemarin kan kita coba buat halaman formnya, form penjualan itu seperti apa, dan lain-lain di dalam hostingnya teman Anda yang sudah dipilih tadi. Terserah. Tapi jadi satu loh ya, ABC jadi satu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terserah. Ya, nanti yang sudah Anda kerjakan didokumentasikan di Google Drive masing-masing, nanti linknya dimasukkan di praktikum 8. Praktikum 9 aja deh ya. Namanya praktikum 9 ya. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.